Pemirsa, inilah jadwal kualifikasi Piala Asia U23 2026. Match ketiga akan mempertemukan Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Pertandingan ini menjadi penentu langkah Garuda Muda di ajang kualifikasi. Selain jadwal, kita juga akan menyajikan klasemen terbaru, serta daftar pemain yang siap diturunkan dalam laga krusial ini. Tetap dukung Timnas Indonesia U23, dan jangan lewatkan pertandingannya. Inilah klasemen sementara Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2025. Korea Selatan masih memimpin dengan 6 poin penuh, sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan 4 poin. Situasi ini benar-benar menentukan bagi Garuda Muda. Jika Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan di laga terakhir, maka tiket ke Piala Asia U23 2026 resmi digenggam. Namun jika hanya bermain imbang, maka Indonesia dipastikan gagal lolos karena perhitungan poin dan selisih gol. Artinya, laga pamungkas kontra Korea Selatan adalah partai hidup mati bagi tim U23 Indonesia. Ayo Garuda Muda, satu langkah lagi menuju Piala Asia U23 2026. Kami percaya pada perjuangan kalian, tak ada yang mustahil jika bermain dengan hati dan semangat juang. Kalahkan Korea Selatan, buktikan bahwa Indonesia bisa. Seluruh rakyat Indonesia ada di belakangmu, mendukung penuh dengan doa dan harapan. Saatnya tunjukkan merah putih berkibar di Asia. Garuda Muda, kalian tidak pernah sendiri. Inilah klasemen sementara peringkat 2 terbaik kualifikasi Piala Asia U23 2026. Di posisi teratas ada RRC U23 dengan 6 poin penuh. Disusul Iran U23 juga dengan 6 poin, serta Turkmenistan U23 yang mengoleksi 6 poin dengan selisih gol cukup baik. Yaman U23 menempel ketat di posisi keempat dengan 4 poin. Indonesia U23 sendiri berada di urutan kelima dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Perlu dicatat, hanya 4 tim peringkat 2 terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U23 2026. Dan inilah, pemirsa, daftar pemain Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kita mulai dari posisi penjaga gawang. Ada 3 kiper muda berbakat yang siap menjaga gawang Garuda Muda. M. Ardiansyah dari PSM Makassar, Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, Dava Fasya dari Borneo Samarinda. Selanjutnya, inilah barisan pemain belakang Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ada Muhammad Ferrari dari Bayangkara, bek tangguh yang dikenal disiplin dalam menjaga lini pertahanan. Lalu Kadek Arel dari Bali United, pemain muda dengan kemampuan duel yang luar biasa. Berikutnya, Kakang Rudianto dari Persib Bandung, sosok palang pintu yang selalu tampil agresif dan penuh semangat. Dan juga Dion Marks dari NEC Nijmegen, pemain yang merumput di Eropa dan siap memberi kekuatan tambahan bagi Garuda Muda. Masih dari sektor pertahanan Garuda Muda, kali ini ada 3 nama yang siap memperkokoh lini belakang Indonesia. Mikael Tata dari Persebaya Surabaya, bek muda penuh kecepatan dan disiplin. Frankie Misa dari Bayangkara, pemain yang dikenal agresif dalam duel 1 lawan 1. Dan Alfahrezi Buffon dari Borneo Samarinda, palang pintu yang kuat dan bermental baja. Dari lini tengah Garuda Muda, ada 4 gelandang yang siap jadi motor permainan Indonesia. Ananda Raihan dari PSM Makassar, gelandang pekerja keras dengan visi permainan tajam. Robi Darwis dari Persib Bandung, pemain muda yang tangguh dan piawai dalam distribusi bola. Arhan Fikri dari Arema FC, sosok kreatif yang mampu membongkar pertahanan lawan. Zanadin Faris dari Persis Solo, gelandang lincah dengan kemampuan dribble mumpuni. Dan masih dari sektor tengah Garuda Muda, ada 2 pemain yang siap jadi pengatur irama permainan. Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya, gelandang muda penuh energi yang berani menguasai lini tengah. Raihan Hanan dari Persija Jakarta, motor serangan dengan akurasi umpan yang mematikan. Dari sektor sayap, ada 4 pemain lincah yang siap mengoyak pertahanan lawan. Doni T. Pamungkas dari Persija Jakarta, winger cepat dengan crossing akurat. Rafael Struijk dari Dewa United, pemain berdarah Belanda yang tajam dalam menusuk ke kotak penalti. Rahmat Arjuna dari Bali United FC, sayap energik dengan kecepatan yang mematikan. Salim Tuhaera dari Arema FC, pemain muda penuh determinasi yang selalu jadi ancaman dari sisi lapangan. Dari sektor penyerang,
3 bomber muda siap jadi mesin gol Timnas U23 Indonesia. Jens Raven dari Bali United FC. Striker tinggi menjulang dengan insting gol tajam. Ricky Pratama dari PSM Makassar. Penyerang muda penuh determinasi dan cepat dalam mencari ruang. Hoki Caraka dari Persita Tangerang. Predator kotak penalti yang haus gol dan selalu jadi ancaman lawan. Inilah catatan 5 pertandingan terakhir Timnas Korea Selatan U23. Pada laga Piala Asia U23, tanggal 26 April tahun 2024, Korea Selatan harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor dramatis 10-11. 2 uji coba melawan Australia di tahun 2025 berakhir kurang memuaskan, 1 kali imbang 0-0 dan 1 kali kalah 0-2. Namun, di ajang kualifikasi Piala Asia U23, Korea Selatan bangkit perkasa. Mereka melibas Makau dengan skor telak 5-0, dan menghancurkan Laos dengan skor lebih besar lagi, 6-0. Hasil ini menunjukkan performa Korea Selatan U23 yang mulai kembali ke jalur kemenangan setelah hasil kurang konsisten di laga sebelumnya. Inilah catatan 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia U23. Pada laga Piala AFF U23, tanggal 21 Juli tahun 2025, Garuda Muda bermain imbang 0-0 melawan Malaysia. Lalu, tampil luar biasa dengan kemenangan dramatis 7-6 atas Thailand pada tanggal 25 Juli tahun 2025. Namun, pada laga berikutnya harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Di ajang kualifikasi Piala Asia U23, Indonesia kembali bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan Laos. Tapi Garuda Muda bangkit. Indonesia sukses menutup laga dengan kemenangan telak 5-0 atas Makau pada tanggal 6 September tahun 2025. Hasil ini menunjukkan performa naik turun Timnas Indonesia U23, namun tetap punya potensi besar dengan kemenangan besar yang mengangkat semangat tim. Inilah jadwal seru kualifikasi Piala Asia U23 2026 Matchday 3, Selasa tanggal 9 September tahun 2025. Laga pembuka, Laos vs Makau, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Delta. Laga paling ditunggu, Indonesia vs Korea Selatan, kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan streaming di video. Partai hidup mati menanti Garuda Muda. Kemenangan akan menjadi tiket emas menuju putaran final Piala Asia U23 2026. Dukungan untuk Timnas Indonesia. Ayo seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu memberikan dukungan penuh untuk Garuda Muda. Kobarkan semangat, tunjukkan cinta pada merah putih, dan yakinlah kemenangan bisa kita raih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin banyak yang dukung Timnas Indonesia. Tulis dukunganmu di kolom komentar, Garuda Muda juara. Mari kita ramaikan, buktikan bahwa semangat rakyat Indonesia tak akan pernah padam.